Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Damayanti, guru mata pelajaran seni budaya di SMK Negeri 7 Malang dan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan video UKIN dengan materi apresiasi karya seni lukis dan penerapan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, sebelum kita mulai, Simbian minta tolong dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Sudah istirahat hari ini ya? Sudah. Sudah makan semua? Sudah. Ada yang sakit? Ya, alhamdulillah. Berarti hari ini harus tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Ibu presensi dulu ya. Egi tidak masuk, Ageng, Agis, Andika. Baik, yang tidak masuk adalah Egi saja ya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin melakukan ice breaking terlebih dahulu sambil kita memeriksa kerapian seragam kalian ya. Nah, sekarang silakan berdiri. Sekarang coba nanti kalian tirukan apa yang Bu Eka lakukan ya. Bu Eka akan melakukan yel-yel periksa kerapian. Dan di sini Bu Eka akan menggunakan kata A, P, dan L. A kepanjangannya adalah angkat tanganmu. Kemudian P, periksa seragam temanmu. Kemudian jika sudah nanti Bu Eka akan putar ke kanan, berarti nanti yang sebelah kanan berputar. Putar ke kiri, baru yang sebelah kiri berputar. Dan terakhir L adalah lepaskan senyummu. Berarti nanti kalian harus berpose semanis mungkin dan lepaskan senyuman kalian ke depan. Begitu ya. Periksa kerapihan. A, angkat tanganmu. P, periksa seragam temanmu. Putar ke kanan. Putar ke kiri. Sudah? Hadap ke depan. Lepaskan senyummu. Oke, sudah bagus. Silahkan duduk kembali. Nah, baik anak-anak. Ayo, sekarang kita fokus ke pembelajaran dulu. Nah, adakah yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Seni lukis. Seni lukis, betul. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang seni lukis. Ada yang masih ingat aliran seni lukis apa saja anak-anak? Naturalisme, apalagi? Kubisme, ya. Terus ada romantisme, ya kan? Yang di sini yang paling hafal naturalisme ya? Iya. Nah, dari situ nanti kalian kan sudah mengetahui aliran-aliran seni lukis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang apresiasi. Oke, ada yang mengetahui apa saja tadi apresiasi? Ya, apa Sembian? Kegiatan
Kegiatan menghayati dan menghargai sebuah lukisan. Betul. Ayo kita berikan aplaus dulu. Nah, ada yang pernah melakukan apresiasi anak-anak? Belum? Belum. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan satu contoh lukisan terlebih dahulu. Ini adalah contoh lukisan yang Ibu bawa. Lukisan ini menggambarkan apa? Apa? Yang digambarkan apa? Pohon. Pohon, hutan. Nah, kalau dari alirannya termasuk aliran apa? Naturalisme itu adalah aliran seni lukis yang menggambarkan tentang alam dan keindahan. Biasanya seperti itu. Nah, ketika kalian mengamati lukisan ini, tadi kan katanya lukisan hutan ya? Kalian merasakan apa? Sepi, terus tenang. Ada lagi? Apa? Ada damai, ada yang merasa sedih. Nah, ternyata berbeda-beda ya setiap kalian dan teman kalian ketika merasakan satu lukisan ini perasaannya berbeda-beda. Ada yang mengetahui kenapa menimbulkan perasaan seperti itu dan berbeda-beda kenapa? Ketika melihat lukisan tersebut, kita membayangkan saat seperti kita berada dalam lukisan tersebut. Nah, benar. Jadi, ketika kalian masuk ke dalam sebuah seni lukis, jadi kalian kan menghayati ya. Menghayati, kemudian kalian akan mencoba membayangkan. Nah, itu adalah salah satu tahapan dari apresiasi. Nah, dari sini berarti apresiasi itu apa? Menghargai, betul. Berarti apresiasi itu adalah sebuah kegiatan menghargai karya seni. Menghargainya dengan cara seperti apa? Dengan cara kalian meresapi, kemudian menghayati dan mencari makna. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian semua bisa mengapresiasi karya seni lukis dari berbagai aliran. Kemudian kalian nanti akan memberikan penafsiran. Kemudian dari penafsiran makna seni itu tadi, kalian akan menghubungkannya dengan karya dan diri kalian sendiri. Kemudian karya tersebut dengan orang lain dan karya tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran kita hari ini step by stepnya atau langkah-langkahnya yang akan kita lakukan. Yang pertama ini nanti kita akan melakukan kegiatan pembiasaan literasi. Kemudian untuk yang kedua, nanti anak-anak semua akan sharing apa yang sudah kalian baca dan apa yang sudah kalian ketahui dari pembiasaan literasi. Setelah itu, tanya jawab, kemudian juga akan menjelaskan secara singkat tentang materi apresiasi. Kemudian selanjutnya kita akan bermain game temukan kata. Setelah game, kita nanti akan mengapresiasi beberapa lukisan, nanti akan Ibu pasang di depan. Dan yang terakhir, kalian nanti akan melakukan penilaian formatif. Selanjutnya untuk penilaian yang akan Ibu ambil yang pertama adalah penilaian individu. Terus yang kedua, penilaian profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila ada apa saja anak-anak? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu jadi satu ya, nggak dipisah-pisah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu satu. Kemudian yang kedua? Mandiri. Terus apa lagi? Bernalar kritis. Karena yang akan Bu Eka nilai di sini adalah sifat yang pertama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan kemudian yang kedua adalah bernalar kritis. Terus yang ketiga itu adalah penilaian formatif untuk mengukur kompetensi kalian setelah pembelajaran hari ini nanti. Paham yang akan kita lakukan hari ini anak-anak? Paham? Ada pertanyaan tidak sebelum kita lanjutkan pembelajarannya? Tidak? Baik, kalau tidak ada silahkan sekarang kalian buka e-modul di HP masing-masing. Jika sudah bisa, kalian bisa membuka di AnyFlip untuk e-modulnya. Nah, itu iya. Sudah bisa? Baik, sekarang silakan kalian sharing bersama teman sederet dulu.
Sama dibaca lagi. Dari yang sudah kalian baca tadi, apresiasi di situ ada pengertiannya ya? Ada. Nah, coba sekarang Bu Eka mau tanya, dari yang sudah kalian baca di E-modul, apa pengertian dari apresiasi? Ada yang bisa? Apresiasi adalah suatu kegiatan mengamati karya seni serta memahami sebuah pesan atau makna yang tertuang dalam sebuah lukisan. Ya, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu buat Cynthia ya. Nah, di situ sudah ada pengertian ya anak-anak ya. Pengertian lebih lengkapnya apresiasi dari modul yang sudah Bu Eka tulis adalah seperti ini, yaitu suatu kegiatan yang memiliki dorongan kuat sehingga kalian bersedia atau mampu menghayati dan menafsirkan maknanya. Fungsi apresiasi dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ya, fungsi apresiasi ini adalah membuat kalian bisa memahami apa? Memahami dan menghargai sudut pandang dari orang lain. Nah, apakah apresiasi dari Simbian misalnya akan sama dengan Herlina? Itu akan berbeda. Nah, itu akan memberikan rasa toleransi di mana oh ternyata Herlina itu ketika memandang lukisan ini seperti itu penafsirannya. Dan itu akan membuat kita merasa memiliki pemahaman untuk setiap sesama kita, begitu. Jadi kalian akan memiliki toleransi yang lebih ketika mempelajari apresiasi. Nah, selanjutnya dalam apresiasi ada tahapan pengalaman apa? Pengalaman penginderaan. Di materi yang ini ya. Ada tahapan pengalaman penginderaan. Yang pertama ada apa saja? Tahapan pengalaman. Sensasi, terus apa lagi? Emosi, terus? Impresi. Yang keempat? Interpretasi. Terus apa lagi? Apresiasi dan evaluasi. Ada yang bisa menjelaskan sensasi itu yang seperti apa? Betul, perasaan yang timbul dari panca indera. Jadi kesan yang timbul oleh panca indera. Panca indera itu apa saja sih? Mata, hidung, telinga, terus mulut atau lidah. Lidah kan, pengecapan lidah. Terus yang terakhir kulit atau indera peraba. Nah, itu adalah 5 atau panca indera. Makanya namanya panca karena ada 5 begitu. Nah, di sensasi itu contohnya seperti apa? Misalnya Bu Eka menunjukkan lukisan yang ini tadi. Sensasi itu kalian merasa bagaimana ketika melihat ini? Damai. Kalau Bu Eka mengatakan sensasi, berarti itu adalah kata yang harus muncul adalah kata yang berkaitan dengan panca indera. Panas, dingin, terang, ya kan? Kalau kalian mengatakan damai, takut, tenang, itu adalah di bagian emosi. Karena emosi itu nanti akan timbul dari perasaan, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah interpretasi. Nah, kalau interpretasi itu kalian sudah ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu kalian menafsirkan maknanya, gitu. Setelah interpretasi, kok evaluasi? Apresiasi. Kalau evaluasi yang terakhir. Kalau apresiasi itu adalah tahap kalian menyadari mengapa kalian menghargai lukisan ini, mengapa kalian menyukai lukisan ini. Nah, itu adalah apresiasi. Terus yang terakhir evaluasi, itu adalah penilaian kalian. Selanjutnya, itu tadi tahap pengalaman penginderaan. Sekarang kita ada di sini tahap apresiasi. Jadi tahap apresiasi itu hanya ada 4 ya anak-anak ya. Menurut Feldman, yang pertama apa? Deskripsi. Deskripsi itu kalian menjelaskan dan menggambarkan bentuk atau visualisasi dari karya. Terus yang kedua apa? Analisis formal. Kalau analisis formal berarti kalian akan menyebutkan unsur-unsur keindahannya. Kemudian tahap yang ketiga interpretasi sama dengan pengalaman penginderaan. Jadi di situ nanti kalian menjelaskan isi dari lukisan dan maknanya. Persiapan untuk game temukan kata ya anak-anak ya. Bu Eka minta tunjuk
2 orang sebagai juri dan narator. Jurinya nanti akan berpindah ke kelompok lain untuk mengawasi kelompok lain, sedangkan narator akan tetap stay di tempat untuk membacakan uraian pertanyaannya. Begitu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan peraturannya ya anak-anak ya. Yang pertama akan ada siswa yang menjadi juri dan untuk mengawasi jalannya game dan mencatat jumlah kartu yang dijawab benar oleh setiap kelompok. Sekarang Ibu akan set timernya dulu. Dimulai dari sekarang. Walaupun pada judul telah ditegaskan bahwa dalam komposisi yang pertama dalam karena itu seperti ekspresi wajah mereka yang jujur, tapi matanya berlana kosong amat gelap dan pakai mereka yang berusaha dan berwarna gelap. Ternyata berarti ini dalam seluruh kehidupan dunia. Waktu selesai. Baik, nah sekarang juri silahkan ke depan, yang lainnya duduk kembali ya. Kelompok 1 benar 8, kelompok 2 benar 4, kelompok 3 8. Kemudian Bu Eka akan, silahkan duduk dulu. Bu Eka akan bacakan perolehan skornya ya. Kelompok 1 benar 8. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 benar 4, separuhnya. Kelompok 3 benar 8 juga. Kelompok 4 benar 7. Berarti pemenangnya kelompok 1 dan kelompok 3. Kita beri dulu. Nah, selanjutnya kita akan ke pembelajaran inti kita. Bu Eka minta tolong 2 siswa laki-laki untuk menempelkan lukisan ke depan ya. Siapa yang bisa menempelkan ke depan? Minta tolong ditempelkan ya. satu lukisan satu orang kamu. Ini Bu. Ya. Di depan Ibu sudah menempelkan apa ini kira-kira? Jadi ini adalah gambar lukisan yang telah dipotret, kemudian diprint ulang atau dicetak ulang, begitu. Nah, dari gambar-gambar lukisan ini nanti silahkan kalian nanti akan Bu Eka minta untuk mengamati ke depan secara bergantian ya, satu-satu. Kemudian nanti kalian silahkan mengisi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu siapkan. Jadi di sini kita akan membahas tentang prosedur berapresiasi menurut Feldman ya. Nah, ini tadi yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pelajari. Menurut KBBI, apresiasi adalah penghargaan terhadap sesuatu. Tadi Ubay sudah mengatakan apresiasi itu penghargaan, benar ya? Jadi apresiasi itu adalah sebuah bentuk penghargaan. Kemudian dari penghargaan itu tadi kalian bisa menafsirkan dan menilai karya seni ini. Barulah setelah itu kalian mengisi deskripsi karya, analisis formal, kemudian interpretasi dan evaluasi seperti yang ada di e-modul yang kita pelajari di pembiasaan literasi tadi. Ke belakang ya, 8. Sudah mendapatkan LKPD semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang diamati dulu ke depan ya, diperhatikan. Di sini ada nama siswa dan kelas, silahkan ditulis nama kalian masing-masing serta kelasnya. Kemudian instruksinya adalah pilihlah satu karya seni lukis di depan. Kemudian tulislah apresiasi karya seni lukis sesuai dengan tabel. Ini adalah salah satu contoh penulisannya nanti. Jadi kalian nanti silahkan bergantian ke depan, gitu ya. 2 dari kelompok 4 maju dulu mengamati, kemudian dari kelompok 3.
interpretasi sudah. Kemudian nilai lebih dari lukisan ini apa? Itu sudah dijelaskan. Jika sudah selesai, Ibu minta satu perwakilan untuk membacakan hasil apresiasinya. Ada yang sudah siap? Herlina, mengapresiasi apa Herlina? Tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi di sini saya mengapresiasi tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Untuk analisis, untuk penggambaran ini terdapat pencahayaan terang dan gelap, di mana hal tersebut bertolak belakang dan unik yang terlihat, sehingga hal tersebut dapat dilihat dengan begitu serasi dan juga bagus. Sekian dari saya. Sudah Herlina? Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Herlina ya. Baik. Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan lain untuk analisis formal dan apresiasi lukisan Pangeran Diponegoro? Ketika mengamati lukisan ini, saya merasakan suasana yang haru dan yang sangat kenal sekali. Ya. Karena lukisan ini didominasi oleh warna coklat keemasan yang mengungkapkan sebuah keagungan. Kedua, proporsi yang simetris dan meletakkan Pangeran Diponegoro yang tidak tepat di pusat. Namun sertakan itu dengan komposisi warnanya dan Gelap terangnya? sesuai dengan tokoh utama dalam lukisan tersebut. Oh ya, sudah begitu? Terima kasih Melda, kita beri tepuk tangan untuk Melda ya. Baik, itu tadi adalah dua apresiasi dari teman kita. Deskripsinya di sini menggambarkan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Belanda terhadap Pangeran Diponegoro, dan di sini ada masyarakat Jawa yang menangisi. Komposisi yang ada di dalam karya seni lukis ini benar simetris seperti yang dikatakan Imelda tadi. Dan yang paling kuat di sini adalah penggunaan gelap terang dan warna-warna bumi yang begitu terlihat ya. Jadi itu adalah hasil apresiasi dari Herlina dan Imelda. Nah, selanjutnya ada yang bisa memberikan apresiasi yang lain untuk karya seni lukis lainnya? Simbian. Saya secara pribadi ingin mengapresiasikan sebuah karya yang ditulis oleh Salvador Dali. Karya ini dilukis pada tahun 1931. Media untuk melukisnya adalah oil on canvas dengan ukuran 24 cm dikali 33 cm. Dalam karya ini saya melihat sebuah lukisan pemandangan gunung, laut, sebuah jam, sebuah pohon kering, seekor burung yang tertekan dan tidur di dalam tanah. Ya. Pada gambar ini terdapat beberapa garis lurus dan garis lengkung, dan juga terdapat berbagai perpaduan warna seperti warna kuning, warna coklat, warna biru, dan warna oranye. Kesatuan dan komposisi warnanya seimbang sesuai dengan tema yang diambil oleh Salvador Dali, yaitu sebuah kenangan. Kemudian Pada karya tersebut saya melihat sebuah makna tentang sebuah perasaan kesedihan yang begitu mendalam. perasaan kesedihan timbul dari mana, Simbian? Saya melihatnya burung tersebut menangis, Bu. Oh, baik. Kemudian bagaimana? Saat melihat lukisan ini, diri saya sendiri itu membayangkan di mana saya yang dulu selalu bahagia dan memiliki banyak impian. Demi mengejar impian itu, saya meninggalkan sebuah organisasi. Dan akhirnya, impian itu yang seharusnya digapai gagal. Dan di organisasi pun, secara pribadi saya juga gagal. Tetapi diri saya sendiri yakin bahwa jangan pernah menjadi burung yang ada di sini, yang hanya terdiam walaupun ada banyak di sekitarnya, karena waktu terus berjalan dan yang di atas tidak pernah tidur. Tetapi cobalah buka sebuah lembaran baru dan nikmati apa yang kamu punya,
karena suatu kegagalan adalah sebuah kunci untuk mencapai sebuah keberhasilan. Terima kasih. Bagus sekali maknanya ya, Simbian ya. Nah, itu tadi adalah penilaian dari Simbian ya dan penafsiran maknanya. Ada yang bisa memberikan penafsiran makna lain untuk lukisan ini? Iya, silahkan. Menurut saya, lukisan The Persistence of Memory memiliki banyak sekali maknanya, terutama tentang waktu. Jika Simbian memaknai lukisan ini sebagai kenangan, maka saya memaknai lukisan ini bahwa kehidupan kita selalu dikejar oleh waktu terus-menerus. Jika kita memanfaatkan waktu dengan baik dan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, maka kita tidak akan merasakan penyesalan. Tetapi jika kita tidak menggunakan waktu dengan bermanfaat dan selalu takut dengan hal-hal yang akan terjadi, maka kita akan selalu merasakan penyesalan. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus lagi untuk Siva ya. Terima kasih Siva. Baik, berarti di sini sudah ada yang mengapresiasi 4 ya hari ini ya. Ada yang mengapresiasi tentang The Persistence of Memory, tentang waktu. Kemudian mengapresiasi dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Jadi hari ini Bu Eka sudah mendengarkan, Herlina dan juga Imelda sudah sampai tahap analisis formal, sudah begitu detail untuk analisis formalnya, sudah bagus. Kemudian Simbian dan juga Siva sudah sampai ke tahap interpretasi dan penilaian untuk lukisan The Persistence of Memory. Dan menurut Ibu itu tadi sudah sangat baik. Yang lainnya kira-kira bagaimana? Apakah sudah sampai ke tahap itu juga apresiasinya? Sudah atau belum? Sudah? Ada yang belum ke tahap itu? Ada yang sampai tahap deskripsi saja? Tidak? Baik. Nah, sekarang berarti untuk apresiasi sudah selesai. Untuk penguatan pertama, coba sebutkan ada berapa tahap pengalaman penginderaan anak-anak? Siapa yang bisa? Ya, Nabila. Sensasi, emosi, impresi, interpretasi, apresiasi, evaluasi. Ya, betul semuanya. Kita beri dulu buat Nabila. Kemudian, adakah yang bisa memberikan jawaban apa peran pengalaman penginderaan untuk apresiasi? Ubay. Ya. Silakan Ubay. Pengalaman penginderaan akan membuat kita lebih menghayati sebuah karya karena secara bertahap kita akan merasakan segala penampakan dari lukisan melalui panca indera, perasaan, kesan, atau kenangan hingga mampu menyimpulkan makna sebuah karya lukisan dengan tepat. Benar sekali apa yang sudah dijawab oleh Ubay ya. Pengalaman penginderaan memiliki fungsi dan juga kaitan yang erat untuk tahap apresiasi. Meskipun di tahap apresiasinya tidak ada jenjang sensasi, emosi, impresi, tapi sebenarnya itu semua kalian tuliskan di bagian interpretasi, ya kan? Karena kalian harus bisa merasakan dulu apa kisah yang ada di dalam sebuah karya seni lukis, baru kalian menyimpulkan makna karya seni lukisnya. Kemudian untuk yang terakhir, ada berapa tahap apresiasi menurut Feldman? Ada berapa? Ya, Herlina, ada berapa? Terdapat 4 4. Apa saja? yaitu deskripsi, Terus? interpretasi, Ya, interpretasi, evaluasi. evaluasi, betul sekali. Beri tepuk tangan lagi buat Herlina ya. Nah, baiklah, sekarang karena semua penguatannya sudah selesai, sekarang adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Kita hari ini sudah mempelajari apa saja anak-anak? Hari ini kita telah mempelajari tentang apresiasi, mengetahui tahapan pengalaman pengindera, dan mengapresiasikan sebuah karya seni lukis. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Simbian ya. Ada lagi nggak yang bisa memberikan kesimpulan? Satu lagi siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Ubay? Hari ini kita telah melakukan pembiasaan literasi, kemudian mempelajari tentang apresiasi adalah suatu kegiatan menghargai, menikmati, dan menafsirkan makna dari sebuah karya seni lukis melalui tahapan pengalaman penginderaan dan mempelajari menuliskan tahap
apresiasi menurut kalian? Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan juga buat saya. Jadi itu adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kita sudah melakukan pembiasaan. Pembiasaan apa tadi di awal anak-anak? Literasi. Kemudian setelah pembiasaan literasi kita melakukan sharing dulu, sharing pengetahuan dengan teman sekelompok. Kemudian kita sudah melakukan game, temukan kata. Kemudian melakukan apresiasi yang terakhir, benar kan? Nah, itu adalah pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan 2 soal. Silakan kalian menuliskan jawabannya di kertas lipat yang Ibu sediakan ya. Sudah siap? Langsung jawabannya ya. Soal yang pertama. Jelaskan apresiasi menurut pemahaman kalian masing-masing. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan interpretasi? Sudah semua ya? Baik, sekarang Ibu akan memberikan jawabannya. Kalian harus jujur, apabila salah langsung dicoret nomornya. Berarti itu salah, gitu ya. Yang pertama, apresiasi. Apresiasi adalah suatu kegiatan menghargai, menghayati, menikmati, dan menilai karya seni. Jika ada salah satu dari kata menghargai, menikmati, menghayati, menilai, itu berarti sudah benar. Terus untuk soal nomor 2, interpretasi adalah, apa interpretasi anak-anak? Penafsiran makna karya seni. Ada yang benar? Yang benar semua angkat tangan. Oh, lumayan. Ada yang salah satu? Salah satu? Berapa? 1, 2. 2 orang saja yang salah satu. Berarti semuanya sudah benar ya. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ayo kita sebelum selesai kita pemanasan lagi ya. 10 APL 2. 10 APL 2. 10 APL 2. Oke, ya, masih semangat ya. Nah, sebelum dikembalikan ke Bu Eka, sebelum dikumpulkan, sekarang Bu Eka ingin tahu, untuk pembelajaran hari ini menurut kalian yang paling menyenangkan di bagian apa anak-anak? Game. Mengamati lukisan, tadi juga sudah ya. Kemudian ada lagi membaca literasi. Ada yang suka literasi? Wah, di sini berarti giat berliterasi semua ya kalau menyukai literasinya ya. Nah, kemudian untuk hari ini tadi, menurut kalian, dengan adanya pembiasaan literasi memberikan sebuah manfaat apa? Menambah wawasan. Terus apa Imelda? Memahami materi apresiasi. Lebih memahami materi apresiasi. Jadi di sini Bu Eka harap pembiasaan literasi ini selalu kalian laksanakan ya. Ada yang perlu Ibu perbaiki untuk pembelajaran hari ini? Tidak? Yakin? Benar ya. Nah, sekarang silahkan Ibu Eka minta untuk kalian menuliskan emoticon sebagai ungkapan perasaan kalian untuk pembelajaran Ibu hari ini. Baik, sudah selesai anak-anak. Jika sudah, sekarang dikumpulkan LKPD dan kertas lipatnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari masih tetap diapresiasi karya seni lukis, tapi nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian membawa print out lukisan. Print out lukisannya seberapa ukurannya, kira-kira A5, kemudian ditempelkan di buku catatan. Jadi nanti ditempelkan di buku catatan. Nah, itu nanti print outnya akan kalian gunakan sebagai bahan apresiasi di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ada sebuah kata-kata terlebih dahulu. Coba dibaca. Dari siapa? Kelihatan? Ki Hajar Dewantara. Nah, itu adalah salah satu
kata-kata yang masih sangat terkenal hingga saat ini. Jadi pendidikan seni itu memiliki karakter untuk menghaluskan akal budi. Ketika kalian belajar seni, kalian tidak hanya diajari untuk bisa menciptakan sebuah karya-karya yang indah seperti ini ya, tetapi kalian juga diminta agar melalui pembelajaran seni memiliki akal dan budi pekerti yang halus. Akal dan budi pekerti yang halus itu dicerminkan melalui apa? Dicerminkan melalui tutur kata. Kemudian dicerminkan juga melalui tingkah laku sehari-hari. Bagaimana cara kalian bersikap kepada guru, kepada teman, kepada orang tua, itu semua harus baik. Baik, kalau begitu pembelajarannya kita cukupkan. Silahkan Simbian untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam.